Sejarah sastra Indonesia pada periode 1961 hingga 1970 sangat erat kaitannya dengan politik. Sejak awal tumbuh, sastrawan-sastrawan Indonesia menunjukkan perhatian yang sangat serius terhadap politik. Para pengarang zaman sebelum perang, banyak yang lebih aktif dalam pergerakan kebangsaan pada masa itu. Bahkan, di antaranya lebih dikenal sebagai politikus daripada pengarang seperti Muhammad Yamin atau Rustan Effendi. Demikian pula pada pengarang-pengarang pujangga baru. Mereka adalah orang-orang yang aktif dalam pergerakan nasional. Para pengarang pada awal revolusi bukanlah orang-orang yang bersikap apolitis. Khairil Anwar, Pramudia Anantatur, Ahdiyatka Maharja, Muhtar Lubis dan kawan-kawan adalah orang-orang yang mempunyai pandangan dan kesadaran politik. Perbedaan pandangan mengenai seni dan sastra yang berpangkal pada pendirian politik sejak lama terlihat dalam kesusastraan Indonesia. Pada tahun 1950, di Jakarta berdirilah Lembaga Kebudayaan atau biasa disebut dengan Lekra. Pada mulanya, Lekra belum merupakan organ kebudayaan Partai Komunis Indonesia. Baru kemudian setelah PKI kian kuat kedudukannya, Lekra secara resmi menjadi organ kebudayaan PKI. Mukadimah Lekra dengan tegas menganut paham realisme sosialis, seni untuk rakyat, yang menjadi dasar pendirian dan dasar sikap para anggotanya. Sementara itu, PKI dalam percaturan politik Indonesia semakin kuat. Tahun 1959, Presiden Soekarno mendekretkan Undang-Undang Dasar 45 berlaku lagi dan mengajukan Manifest Kebudayaan sebagai dasar dan haluan negara. Manifest Kebudayaan yang dicetuskan oleh para sastrawan, seniman, dan cendekiawan pada 17 Agustus 1963 dengan tegas menyatakan Pancasila adalah falsafah kebudayaan kami. Namun, pada 8 Mei 1964 dilarang dengan alasan menandingi manipul dan kontrarevolusi. Pada tahun 1960-an, marak bermunculan pengarang keagamaan. Partai-partai keagamaan tidak ketinggalan mendirikan lembaga kebudayaan seperti halnya PKI dengan Lekranya. Namun, usaha lembaga-lembaga kebudayaan tersebut dalam bidang penerbitan cukup terbatas. Misalnya, Resbumi, lembaga kebudayaan yang menginduk kepada NU, menerbitkan majalah bulanan Gelanggang yang dipimpin oleh Asrul Sani, namun hanya terbit sampai 3 nomor. Menurut Rosidi, yang menyaingi Lekra dalam bidang penerbitan buku-buku sastra barangkali hanya lembaga kebudayaan Kristen saja. Lekrindo menerbitkan beberapa buku kumpulan saja dan cerita-cerita para pengarang Kristen. Selanjutnya yaitu ciri-ciri karya sastra pada periode 1961 sampai 1970. Yang pertama, yaitu munculnya karya sajak tak berima. Pada periode ini, muncul inovasi dalam karya puisi, yaitu lahirnya sajak tak berima. Karya sastra dengan bentuk tak berima ini dianggap lebih mengutamakan realita yang sedang dirasakan oleh para penulis maupun masyarakat pada waktu itu, dan menghadirkan eksistensi akan pentingnya kebebasan dalam gaya penulisannya. Yang kedua, lebih menekankan pada isu sosial. Mereka menggambarkan situasi masyarakat yang penuh ketidakadilan dan keterbelahan sosial. Karya mereka lebih menampilkan kritik sosial dan menekankan pentingnya perubahan sosial bagi kemaslahatan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pendekatan ke dalam dirinya sendiri. Karya sastra pada periode ini lebih melakukan observasi pada diri para pembuat karya. Karya mereka lebih didasarkan pada pengalaman dan kondisi pribadi yang mereka alami. Pada masa itu, karya sastra telah menjadi medium ekspresi diri yang sangat penting bagi para sastrawan. Ciri-ciri yang keempat yaitu berkurangnya penggunaan puisi berima. Periode ini lebih mengutamakan penggunaan bentuk puisi yang sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang dipaparkan. Mereka
menciptakan puisi berdasarkan pengalaman hidup mereka sendiri dan menggunakan kata-kata yang sederhana namun memiliki kesan yang kuat. Berikut ini adalah hasil karya sastra yang rilis pada tahun 1961 sampai 1970. Yang pertama ada Puisi Aku oleh Hoiril Anwar, dipublikasikan pada tahun 1961. Yang kedua ada novel Bukan Pasar Malam oleh Muchtar Lubis. Novel ini mengisahkan kehidupan seorang jurnalis muda yang berusaha menegakkan kebenaran dan keadilan gejolak politik pada masa itu. Novel ini rilis pada tahun 1962. Yang ketiga ada puisi Bingkai Pemikiran oleh Taufik Ismail. Taufik Ismail seorang penyair terkenal, menulis puisi Bingkai Pemikiran pada tahun 1963. Puisi ini mengungkapkan pemikiran kritis tentang kehidupan sosial dan politik. Yang keempat ada cerpen Cinta di Dalam Gelas oleh N. Hadini. Cerita pendek ini mengisahkan tentang kisah cinta dan perjuangan seorang wanita muda dalam menemukan kebahagiaan dan kemandirian dalam kehidupannya. Cerpen ini ditulis pada tahun 1964. Yang kelima ada drama Yang Tak Terkira oleh Putuh Wijaya. Drama ini menggambarkan konflik internal dan perjuangan tokoh utama dalam mencari identitas, kebenaran, dan arti kehidupan di tengah gejolak politik sosial pada masa itu. Drama ini dirilis pada tahun 1965. Yang keenam ada Puisi Dalam Sajak oleh W.S. Rendra. W.S. Rendra adalah seorang penyair terkenal di Indonesia, menulis puisi dalam sajak pada tahun 1966.